kita remehkan justru banyak didapati pada setiap insan dari kalangan manusia. Apa itu? Sombong. Ini sumbernya. Ya, perlu digarisbawahi ya mukmin, ya mukminah, sombong ini sumber dari malapetaka. Sombong ini sumber dari kehancuran. Sifat sombong ini merupakan sumber daripada kebinasaan siapapun yang memilikinya. Allah telah menjelaskan, menggambarkan, memberitahukan real dari ciptaannya makhluk yang dia cipta yang bernama iblis itu kan sebab ini saja dia dilaknat sampai hari yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah dia banyak ibadah. Kalau memang itu perhitungan dasarnya, iblis itu paling luar biasa. Dikatakan Nabi tidak ada satu jengkal, bukan satu langkah, satu jengkal dari bumi yang ada saat ini kita injak, melainkan pernah dia sujud di atasnya. Nah, syukur bagaimana ibadahnya ini iblis dulu sebelum Nabi Adam tercipta. Sehebat-hebat apa kita ibadah? Bisakah kita satu jengkal di setiap rumah kita sujud di situ? Mungkin belum pernah sampai saat ini. Ya tak? Ini iblis bumi. Luasnya bumi itu seperti apa luasnya bumi? Tidak ada satu jengkal kecuali dia pernah sujud kepada Allah. Kemana nilai ibadah itu semua? Kemana sujud yang dia lakukan seumur hidupnya? Hilang dengan satu sifat, namanya sombong. Allah berikan kita pemahaman. Ya, semoga Allah berikan kita pemahaman dan dilindungi, serta kalau ada dihapus, dihilangkan dari satu sifat yang merupakan sumber daripada kehancuran dunia dan akhirat. Ini sifat sombong. Nanti dari sifat sombong ini, ikhwan yang dimuliakan Allah, akan melahirkan aneka ragam lagi penyakit-penyakit di dalam hati. Ada namanya hasud. Hasud itu tidak suka kalau orang dapat nikmat dari Allah dan dia berupaya untuk nikmat tersebut hilang. Nah, ini penyakit ragam dari cabang ranting sombong ini, hasud. Ini Allah berikan nikmat kepada orang, kenapa kita tidak suka? Karena Allah memberikan kepada siapa yang dia inginkan, dan dia mengambil dari siapa yang dia inginkan. Jangan kita yang menginginkan. Allah kasih nikmat orang, kok kita pengen hilang. Nah, ini namanya hasud. Justru mestinya kalau kita dapatkan saudara kita diberi nikmat sama Allah, berdoa, alhamdulillah ya Allah, semoga engkau jagakan nikmat tersebut atas saudaraku dan jadikanlah dia senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang didapatnya. Nah, ini baru cerminan mukmin. Nah, kalau sudah di hati kita mengeluarkan doa seperti itu, maka tanda di antara hati orang tersebut jiwanya bersih dari sifat hasud. Dia mendoakan orang yang dapat nikmat. Tidak ada dia benci, tidak suka orang dapat nikmat yang Allah kasih itu orang lain, kenapa kita yang tak terima. Nah, ini kan penyakit. Tapi perlu kita ketahui itu bagian atau ranting cabang dari sumbernya, namanya sombong. Tamam. Allah beri kita pemahaman insya Allah. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran perihal sifat yang sangat berbahaya yang namanya sombong ini. Pertama, dia tercela binasul Quran. Sifat sombong ini dengan nas Al-Quran, artinya langsung dari Allah mencelanya. Itu yang perlu kita ketahui dulu. Jadi kalau ada sifat ini pada diri setiap manusia, naudzubillah, ada dari diri kita sifat sombong, kamu saat itu dicela, tercela di sisi Allah. Dicela orang aja kita nggak suka.
Bagaimana kalau seandainya Allah yang mencela diri kita? Nah, celaan Allah itu akan didapatkan pada manusia ketika dia punya sifat sombong ini. Makanya sifat sombong ini tercela binassil Quran. Nasnya langsung dari Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah, kalimat Allah. Bilang Allah, jangan punya sifat sombong wahai kalian manusia. Kalau tidak ingin aku hinakan, kalau tidak ingin di mataku kamu tercela, hilangkan sifat sombong. Habib, sombong itu gimana sih sebetulnya? Di antara sombong itu ketika kita merasa diri kita lebih dari orang lain. Hatimu meremehkan orang lain. Itu diantara sifat sombong ciri-cirinya. Merasa diri kita lebih dari yang lain. Konteksnya apa? Macam-macam banyak. Ada orang yang merasa lebih dari orang dari sisi apa? Harta. Apalagi kecantikan, ketampanan, kemewahan, pakaian yang digunakan, perabot yang digunakan, perangkat yang digunakan, macam-macam. Berarti sifat sombong ini dia merebak ke semua bidang dari yang kita lalui keseharian kita. Nah, ini ketika dia merasa dirinya terhadap sesuatu, terhadap orang lain, dirinya merasa lebih gitu, lebih dari orang lain. Udah sombong yang seperti itu. Nanti kita bicarakan di sini apa yang Allah jelaskan, konsekuensi bahayanya ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki sifat sombong. Ini pertama kita mengetahui dulu bagaimana sih ciri-ciri sombong itu. Tak boleh. Kalau pengen selamat, bahagia, tidak sengsara, jauhkanlah diri dari sifat ini. Minta kepada Allah, mohon, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jauhkan dari hatiku sifat ini, sombong ini, karena ini sumber kehancuran manusia dunia dan di akhirat. Ya, sombong. Semalam kita jelaskan tentang kajian sirah, bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada Nabi kita Muhammad SAW, sejarah kehidupannya. Lihat bagaimana Abu Jahal itu berakhirnya itu bagaimana. Sebabnya cuma satu. Ya ini sombong yang namanya, yang menjadikan dia binasa, sombong. Tadi akhir hayatnya udah mau mati, udah sakaratul maut, masih dia pelihara tuh sifat sombongnya. Itulah gambaran yang Allah perlihatkan ketika pada diri manusia ada sifat sombong, ya. Jadi jangan kita merendahkan atau merasa lebih dari orang yang ada di sekitar kita. Walau kau memang punya kelebihan yang Allah berikan, itu kelebihan itu datang dari Allah, bukan atas kerja keras dan usaha upayamu. Allah yang mendatangkan kelebihan untukmu. Merasa dirinya lebih berilmu dari orang yang ada di sekitar. Jadi sombong ini jangkauannya itu tidak pada sesuatu yang berbau duniawi, hatta yang berbau ukhrawi bisa terjadi. Iblis itu kan nilai-nilai yang dilakukan itu akhirat semua, ibadah semua. Dan dia ternyata terjangkit, kena dia dan makan laknat Allah, tercela dia di sisi Allah. Orang yang berilmu begitu juga bisa terjadi, mau dia dipanggil ustadz, mau dipanggil ustadzah, mau dipanggil ulama, alim, kalau sudah tidak menutup kemungkinan bisa terkena penyakit ini dengan meremehkan orang-orang berilmu yang ada di sekitarnya. Ini sifat setan, iblis yang punya ini. Pencetus pertama kesombongan adalah iblis alaihi laknatullah. Tidak bisa menghargai orang-orang yang berilmu yang ada di sekitarnya. Justru dia menganggap dirinya
akan ilmu yang bukan dia dapetin, diberi sama Allah, dia remehkan orang-orang berilmu yang ada di sekitarnya, ya. Jadi jangkauan sifat sombong ini kena kepada siapapun yang mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam hati. Naudzubillah. Semoga Allah lindungi kita. Semoga Allah melindungi kita dari sifat sombong ini, sumber daripada malapetaka ini. Ya, sumber daripada semua macam ragam penyakit hati yang ada yang kita ketahui. Sumbernya sombong. Iri, dengki, tadi hasud, itu semua termasuk dari rangkaian-rangkaian ranting sifat sombong. Ya. Iri kepada orang, dengki kepada orang, dendam kepada orang, benci kepada sesama. Nah, boleh. Yang seperti itu bukan cerminan kita umat Nabi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi itu paling merendahnya orang di atas muka bumi ini, tawaduknya beliau. Seorang wanita pernah menegur Nabi Muhammad, bertanya, lantaran Nabi itu makan di lantai, makan di atas tanah, bukan makan di tempat yang spesial gitu, enggak, duduk di salah satu tempat keramaian dengan beberapa orang, makan Nabi di apa namanya itu, menghampar lesehan di bumi, di tanah. Bilang perempuan ini, masa Nabi seperti ini, duduk makan di lantai, minum di lantai, bergaul dengan orang-orang yang bukan pilihan, ya, fi ma'anal kalam. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku hamba. Ini abdun, aku hamba, bukan tuan. Ya, dan Nabi merendah. Ya, padahal beliau manusia paling agung, paling mulia, paling dicinta Allah. Kerendahan hati Nabi kita Muhammad, sifatnya, perilakunya, gerak-gerik diam Nabi Muhammad, itulah yang menjadikan Allah puji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh yang ada padamu ya Muhammad akhlak budi pekerti yang agung, bukan yang besar, agung. Di atas besar itu sudah agung. Saking luar biasa mulianya akhlak Nabi itu. Kalau kita mungkin dimaki, dicaci seperti itu, tidak terima, langsung timbul sifat sombong loh gitu. Memang ada sifat sombong itu di beberapa tempat diperbolehkan, ya. Tapi tidak semua sifat sombong itu dibolehkan ada pada manusia. Contoh, salah satu sombong yang diperbolehkan, tapi dengan niat tidak sombong terhadap apa yang dimiliki. Si A kaya tapi kikir. Si B kaya juga, bahkan justru lebih kaya lagi, baik hati, dermawan. Atau si A kaya, dia tidak kikir tapi suka pamer-pamer, seolah-olah dia paling kaya dalam urusan dunianya, hartanya. Nah, matikan cara sifat sombong si A ini. Bagaimana caranya? Sombongi dia dengan kekayaan pula. Kan si B kaya juga, tapi jangan niatnya sombong untuk bersaing di dalam kesombongan. Jadi sombong di atas sombong itu namanya. Dia menyombongkan si B ini kekayaan yang ada untuk mematikan kesombongan dan kecongkakan si A ini. Kau mau sombong apa? Berapa juga kau punya aset nilai? Mau sombong-sombong dengan harta? Ayo mau banyak-banyakan kah? Don langsung si A. Paham maksudnya? Tergambar enggak? Langsung ciut dia. Duitku ada 1 triliun di bank ini satu ini. Total asetku jumlahnya 11 triliun. Kecil itu. Kata si B tadi itu. Itu kau punya aset 11 triliun cuma untuk beli cukit gigi sama bersih ke telingaku. Sombong enggak tuh bahasanya? Disombongin sama si B supaya dia ciut ngedon si A ini.
Sehebat apa kau punya nih sampai kau mau meremehkan orang lain dengan harta kekayaan, kebendaan yang kau miliki? Kalau ku bandingkan dengan tidak ada artinya. Ku beli. Kau nyimpen di mana duit? Di bank A. Bank tuh ku beli. Wow, keren tuh. Bank apa? Berapa bank kau nyimpen? Setiap bank berapa? Ku beli bank tuh. Bisakah beli bank? Kalau tahu kalau di Indonesia nih, kalau di Amerika tuh bilangnya bisa beli bank. Bank swasta tapi maksudnya. Ini orang sombong tapi untuk mematikan keangkuhan dan kesombongan di sebelahnya. Akhirnya si yang tadi si A sombong, ciut dia. Mau sombong lagi, nggak bisa. Kenapa? Si B ada di sebelahnya masih tetanggaan sama dia. Nah, dalam kondisi seperti ini dibolehkan agama. Tapi bukan tujuannya saing-saingan, ya, hanya untuk mematikan kesombongan satu pihak supaya tidak berkelanjutan kesombongan dan keangkuhan yang justru itu menghancurkan diri yang sombong. Itu bagian daripada menyelamatkan, ya. Kalau secara kasat mata kita lihat kayaknya kurang bagus, enggak, justru kita menyelamatkan dia. Si B itu sebetulnya menyelamatkan si A dari kesulitannya. Bilang Nabi SAW, kalau kamu lihat orang berbuat dolim atau orang yang didolimi, selamatkan, bantu, tolong, kata Nabi, orang yang berbuat zolim dan orang yang dizolimi. Bilang sahabat, ya Rasulullah, kalau membantu yang dizolimi mungkin masuk akal. Lalu bagaimana maksudnya bantulah orang yang berbuat zolim? Ya, bingung kan sahabat? Bilang Nabi SAW, cegah dia dari kezolimannya. Cegah dia dari perbuatan zolimnya. Itu membantu dia daripada perbuatan zolimnya. Nah, ini gambaran si B tadi mematikan kesombongan dan keangkuhan perihal harta kebendaan si A. Justru pada hakikatnya dia membantu si zolim jangan sampai lanjut melangkah menuju neraka karena sombong tadi. Dipatahkan sama si B, kekayaanmu tidak ada arti kalau dibandingkan dengan kekayaanku. Tapi tujuan dia untuk mematahkan, menyelamatkan, ya. Itu contoh-contoh daripada sifat sombong, ya. Jadi ingat, sombong itu merangkup dia. Segala aspek bidang keadaan, tempat, kondisi, siapapun tanpa pengecuali. Dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, itu bisa masuk si sombong ini untuk menghancurkan daripada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keluhuran. Allah berikan kita pemahaman dan Allah jauhkan dari kita insya Allah sifat-sifat yang membinasakan dari jiwa dan hati kita, insya Allah, amin. Pertama, tercelah, ya, di nafsul Quran. Apa ayatnya? Dalil daripada kesombongan itu menghancurkan, tercela di sisi Allah. Nah, ini firman Allah surat Al-A'raf ayat 146. Ini hanya potongan sebagian, bukan sempurnanya ayat, ya. Nanti pulang buka Al-Quran ini ayat, baca dengan teliti, baca dengan jelas, resepin maknanya. Dari ayat ini Al-A'raf 146 ini, di situ nanti Allah detailkan itu, ya, ciri-ciri orang yang sombong bagaimana, apa sebabnya dia bisa sombong, itu nanti didetailkan dalam satu ayat yang full teksnya. Bilang Allah Ta'ala, sa'usrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Kami akan palingkan, kata Allah, orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Nah, berarti ada sombong yang dibenarkan. Contohnya yang saya kasih tahu tadi, si A sama si B kaya-kayaan, si B matahkan kaya,
si A dengan tujuan untuk memutus rantaian sombongnya. Nah ini maksudnya sombong yang dibenarkan. Ya jadi tidak mutlak sombong itu dampaknya tidak baik. Iya secara mayoritas kebanyakan. Tapi ada yang sombong dibetulkan bahkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Allah mengatakan bighairil haq, sombong yang tidak dengan alasan yang benar. Itu yang dibolehkan kalau alasannya benar. Kalau alasannya tidak benar, ya diharamkan. Makanya sifat-sifat sombong ini efeknya si pemiliknya itu akan terpalingkan dari apa? Dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, di sini ana ingin memberikan sedikit tafsiran daripada ayat ini. Al-Imamul Baghawi ya, di dalam tafsir beliau mengatakan qauluhu ta'ala sa'usrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Terhadap firman Allah yang mengatakan aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas menafsirkan dan mentakwilkan ini ayat. Apa bilang beliau? Yuridul ladzina yatajabbaruna ala ibadi wa yuharibuna awliyai. Mereka orang-orang yang menyombongkan diri atas hamba-hambaku. Kata Ibn Abbas menafsirkan ini, siapapun itu yang menyombongkan dirinya di atas hamba-hambaku, merasa dirinya paling hebat dari hamba-hamba yang lain dalam semua aspek, 1, 2, 3, 4, 10 aspek bisa terjadi sombong itu. Kalau contoh harta si A si B baru sombong dalam harta saja. Nah itu baru satu, bisa nanti nyambungnya sombongnya kemana? Ke apa, perhiasan misalnya, perhiasan. Kalau pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin itu emasnya berlebihan, sampai-sampai salaman itu bukan miring tangannya itu, berebah, tahu berebahan? Orang salaman itu begini lah. Ya, kita tuh bersalaman begini nah. Ini kadang-kadang yang banyak dapat ini ibu-ibu nih, emak-emak nih. Ya. Kalau sudah gelangnya penuh, gelang emasnya nih, gelangnya penuh. Ya. Pakai baju panjang, cincinnya belum lagi cincinnya itu yang bergantung-gantung itu, rantai lagi itu 5 jari cincinnya gitu. Orang tuh salaman begini, ya. Karena ada sifat sombong pada diri manusia ini dengan perhiasan yang baru ada di tangan tadi, di salaman berbeda sudah. Begini, tariknya baju gini. Lungsur semua nih. Yang tadi dibetis tangan dekat sikunya itu turun ke bawah semua. Ini menyombongkan kekayaan hiasannya. Ini biasa didapatkan, apalagi kalau lagi ibunya kondangan. Kalau udah kondangan mulai itu. Semua yang di dalam berangkasnya itu keluar semua. Ya. Dalam lemarinya pakai keluar semua yang paling bagus. Tujuanmu apa? Kita ini menggunakan pakaian itu perintah Allah untuk menutupi aurat. Kamu itu berhias, berdandan, bercantik, menggunakan perhiasan boleh, bukan larangan. Yang dilarang itu kalau kamu ingin memamerkan, tujuannya merendahkan yang lain. Ini yang dilarang. Bukankah larangan itu baik? Supaya kamu tidak terus melangkah menuju neraka. Itu maksudnya agama ini membatasi gerak-gerik kita. Kalau kita tidak dibatasi dengan agama, tuntunan Islam, liar manusia ini buas. Kalau tidak dibatasi sama agama.
Nah, jadi bilang Abdullah bin Abbas dalam tafsir ayat ini, mereka ingin menyombongkan diri atas hamba-hamba Allah yang lain. Wa yuharibuna auliyai, dan ingin berupaya menghancurkan para wali-waliku, perwakilanku di atas bumi. Ini bisa menyangkut maknanya dalam sisi ilmu akhirat, ya. Karena sombong itu tidak melihat, dia ulama, tidak berani sombong ini datang, salah. Ya, jangan kita beranggapan seperti itu, karena sombong ini tidak melihat siapapun status, bagaimana urusan mau dunia mau akhirat, bisa dia merasuk, bisa dia tampil. Tugas kita ini membentengi, jangan sampai dia datang, jangan sampai dia masuk, apalagi mengakar di dalam hati. Ini tugas kita. Ya, yang diberi dalam arah urusan dunia, jangan sombong dengan duniamu. Sebentar Allah ingin ambil tuh, aduh bentar betul, sebentar betul. Jadilah contoh yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran perihal Korun tuh, bagaimana ujungnya dia, kan karena kesombongan dengan hartanya, dia dapatkan kehancuran binasaan untuk dirinya sendiri. Hatta la yu'minu nabi, sehingga mereka tidak mau beriman kepadaku. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Apa maksud daripada ini ayat? Sa'usrifuhum an qabuli ayati. Pertama, mereka orang yang sombong, kata Allah, kata Abdullah bin Abbas menafsirkan dari ini ayat, akan kami palingkan dari ahlan wa sahlan. Fadhal Habib. Ya hayyakumullah. Fadhal. Masyaallah. Yes. Hayyakumullah. Khair, alhamdulillah, afiyah. Nisno. Mustamir Fai. Nah, jadi bilang Abdullah bin Abbas, kami akan palingkan mereka untuk bisa menerima daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ini orang yang sombong ini, dia akan sulit menerima daripada ilmu agama, ya, hingga dikatakan sombong itu, sifat sombong ini kata ulama bisa didapatkan di dua perkara. Pertama, maaf bukan sombong, ilmu agama ini, urusan akhirat itu bisa didapatkan di dua perkara. Pertama, sifat pemalu. Yang kedua, takabur ini. Jadi ingat, orang yang malu sulit untuk mendapatkan dan memahami agama. Sulit dia untuk mendapatkan pemahaman atau keluar dari ketidakfahamannya perihal urusan agama ataupun hukum dan ahkam yang berkaitan. Ayo turun majelis yuk. Malu aku, udah enak. Tidak bakal dia dapat agama. Tidak bakal dia dapat pemahaman tentang hukum-hukum agama. Malu. Ayo kita hadir maulid di sana. Aduh malu anak, ada teman sekolahku itu, dia tahu kartuku. Tidak bakal dia dapat agama. Malu, ya. Nah, orang yang malu nggak bakal dia paham terhadap agama. Allah nggak bakal berikan dia pemahaman terhadap agama. Yang kedua, sombong. Nah, orang yang punya sifat sombong ini pun tidak akan Allah berikan pemahaman pada dirinya meskipun dia berilmu. Subhanallah, meskipun dia banyak ilmu. Tapi apa? Kemanfaatan dan keberkahan ilmu tersebut diambil sama Allah, dihilangkan dari ilmunya. Makanya dibilang Allah, sa'usrifu, aku palingkan, kata Allah. Aku palingkan dari mereka yang punya sifat sombong ini, kecuali sombong yang dibenarkan alasan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, orang yang punya sifat sombong gak bakal dia bisa menerima tanda kebesaran Allah. Nggak bisa. Iblis sudah menjadi contoh yang real, nyata. Bilang sujud, hormat sama Adam. Aku lebih. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan, tapi dia melihat
Asal muasalnya Adam dari tanah yang bau campur air, aku dari api yang terus menyala. Itu yang dipahami sama iblis. Andai dia memahami sebagaimana fahamnya para malaikat yang taat, ini perintah Tuhanku, makanya yang lain sujud, dia tidak. Kesombongannya itulah membinasakan dirinya sendiri, ya. Yang kedua kata Abdullah bin Abbas, wat tasdiqun biha. Aku palingkan kata Allah dari siapapun yang memiliki sifat sombong di dalam dirinya, perihal kebendaan duniawi ataupun perihal ukhrawi, urusan agama, urusan ilmu dan akhirat. Kalau sifat sombong ada pada diri tersebut, aku akan palingkan dia dari untuk membenarkan. Ya, membenarkan apa? Membenarkan apa yang Allah datangkan. Tetap di mata dia salah. Pasti ada sifat sombong pada diri ini orang. Bagaimana bisa tahu? Ya kita tidak tahu kecuali Allah yang menjelaskannya. Sudah dijelaskan ke Allah tuh, sausrifu an ayati, aku palingkan mereka daripada tanda-tanda kebesaranku. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbarun. Orang yang sombong bakal dipalingkan sama Allah daripada kebenaran. Tidak bisa dia menerima, subhanallah, tidak bisa, sulit dia menerima. Padahal yang disampaikan itu betul, benar. Tapi dia tidak mau menerima. Sebabnya cuma satu aja, sombong. Ini penyakit, ini sumber ya. Sekali lagi, sombong ini sumber dari malapetaka yang ada di dalam benak manusia, dalam jiwa manusia, yang akan mengakar, meranting daripada sifat sombong itu macam-macam ragam penyakit-penyakit lain hati yang ada di dalam diri manusia. Apa yang Allah berikan hukuman sekarang konsekuensinya? Pertama, dia tadi tidak bisa menerima tanda kebesaran Allah. Yang kedua, mereka tidak bisa membenarkan apa yang telah Allah datangkan. Sebabnya sombong, itu udah tahu ya. Nah, hukumannya apa? Ukubah dari Allah untuk ini, kata Abdullah bin Abbas, bihirmanil hidayah. Aku haramkan, kata Allah, kami haramkan untuk mereka mendapatkan petunjuk. Susah kalau orang sudah diharamkan Allah mendapatkan petunjuk. Mau inti bacakan Al-Quran tetap aja tidak bisa difahaminya. Orang kalau sudah diharamkan Allah akan petunjuk, hidayah, taufik dari Allah, sulit dia untuk menerima apapun yang dia dengarkan. Mau ente bacakan Al-Quran tetap aja dengan keadaannya begitu. Mau ente bilang ceritakan pedih adab neraka, tetap aja dia begitu. Ini sulit untuk dia menerima kebenaran karena memang sudah diharamkan atas dia keadaannya seperti itu. Nah, inilah penyakit yang mesti dijaga agar tidak masuk ke dalam diri kita, ya. Yang bisa memalingkan dan menjaga diri kita hanya Allah. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam meminta dan memohon, ya. Jauhkan ya Allah dari hati ini sifat sombong. Jauhkan dari hati ini ya Allah semua yang menjadi penghalang, yang menjadi hijab, yang menjadi penghambat agar aku bisa baik dalam komunikasi denganmu ya Allah. Minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, tawajuh dengan hati yang betul-betul kepada Allah seperti yang dilakukan Nabi SAW sebelum terjadi atau cetusnya peperangan Badar Kubro. Akhirnya Allah turunkan banyak bantuan, ya, dari langit dengan diturunkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala membantu karena kesungguhan Nabi di dalam bermunajat. Begitulah kita manusia ketika bermunajat sungguh-sungguh minta sama Allah. Enggak dikatakan Imam Al-Haddad itu menganjurkan, para ulama menganjurkan sebelum kita menutup daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah setiap kali kita berdoa agar kita tidak lepas membaca daripada apa yang diajarkan Imam Haddad. Allahumma ukhruj min qalbi kulla gadrin fid dunya wa kulla mahalin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yashulni 'anit ta'atik aw yahul baini wa baina tahaqqaq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nah, ini doa yang sudah sering kali kalian dapatkan, jangan dilepas.
Baru nanti setelahnya minta kepada Allah dengan hajat-hajat kalian. Tutup dengan doa itu, ya, baru tutup dengan doanya. Ini doa yang diajarkan Mahadat ini sangat-sangat membantu untuk menjadi benteng kita punya hati dan jiwa ini terpengaruh dengan keadaan-keadaan apapun itu yang menjadi sebab utama hijab antara kita dengan Allah. Allah berikan kita pemahaman insya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dimuliakan dan kehadiran tamu kita dari Jawa Timur Surabaya. Alhamdulillah beliau adalah Habib Ahmad Yunus Al-Muhdar yang bersafari dakwah ke Malinau, ke Malinau. Beliau sempat singgah di Tarakan, besok melanjutkan lagi safarnya. Kita doakan selamat sampai tujuan afiat, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran di dalam meneruskan risalah estafet dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam hari ini Allah muliakan untuk bersama-sama mengambil faedah, mengambil manfaat, mendengarkan mauidhah dan nasihat dari beliau. Ya, ini adalah iftitah pembukaan kajian mingguan setelah selesai Maulid Arba'in. Ya, alhamdulillah di malam pertama, kemarin malam ihtitamnya. Alhamdulillah di malam pertama pembukaan majelis rutin kita ini Allah muliakan dengan seorang dai yang kita harapkan ilmu dari beliau semoga Allah berikan manfaat untuk apa yang kita pelajari dan apa yang disampaikan dan bisa kita dimudahkan mengamalkan dalam sehari-hari insya Allah. Amin Allahumma amin. Saya akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah di sini. Ahmad Syarif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.